Selamat petang, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Oke, cerita kita hari ini apa Kak Sri? Jadi sebenarnya pemirsa, jauh sebelum saya buat video ini, saya itu udah buat video di TikTok saya pemirsa. Saya buat tajuknya hati-hati kalau ke Malaysia bahaya. Dan pada saat saya mengupload, karena video saya itu tuh viral, ditonton lebih 1 juta orang pemirsa. Harapan saya semoga aja nanti kedepannya jangan ada lagi orang ya, khususnya tuh rakyat Indonesia ini yang masuk ke Malaysia dengan cara tidak betul. Harapan saya seperti itu pemirsa. Hati-hati kalian kalau mau ke Malaysia. Kenapa? Ini saya bagi tahu sama kalian ya. Saya baru baca berita 2 hari lalu itu ya. Jadi ada salah satu artikel yang menuliskan tentang betapa bahayanya kalian kalau ke Malaysia. Kenapa bahaya sih? Sebenarnya ini sudah saya bilang jauh-jauh hari. Kalau kalian mau ke Malaysia itu, kalian harus melalui agent. Jadi kita itu melalui agent, ada PT yang menyalurkan kita ke Malaysia. Nah, baru-baru ini saya baca ada yang mengambil perempuan dari Indonesia ini, di mana mereka ini tuh dibiayai untuk dibuatkan pasportnya untuk diterbangkan ke Malaysia. Jadi mereka ini nanti terbangnya menggunakan paspor pelancong. Terus sampai di sana katanya nanti kalau di sana dibuatkan nanti permitnya, rupanya nggak dibuatkan. Terus mereka ini itu dijual lagi. Jadi mereka ini dibuat jadi seorang pelancur. Ada katanya satu perempuan melayani 35 lelaki satu hari. Bayangkan, satu hari 24 jam dia harus melayani 35 lelaki. Nggak ada kata tidur pun. Nah, jadi satu pelanggan itu tarifnya cuma 100 ringgit. Kalau satu malaman 24 hour. Kalau 24 jam kamu mau bawa perempuan itu, bayar 300 ringgit atau sekitar 1 juta rupiah. Kalau sekedar begitu saja, geblak siap 100 ringgit, sekitar 300.000 rupiah. Berapa murahnya harganya. Makanya terus yang udah katanya dijual itu, kalau kamu nggak mau disuruh jadi pelacur, nggak mau kamu melayani siapa-siapa, kamu mau balik, kamu harus bayar denda 11.000 ringgit. 11.000 itu. Jadi rupa-rupanya pemirsa, saya baru tadi baca lagi akan masuk di YouTube dan masuk juga di TikTok. Rupa-rupanya masih ada juga pemirsa. Tapi ini saya nggak salahkan sepenuhnya si korban. Kenapa? Karena dia ini kayaknya ditipu pemirsa. Gimana sih Kak Sri? Jom kita tengok videonya sama-sama. Pemirsa, kisah pilu menimpa pria warga Mangaran, Ajung, Jember, Jawa Timur. Pasalnya istrinya yang bekerja di Malaysia mengaku kerap kali dipukul majikannya. Dan parahnya lagi, PMI perempuan ini diberangkatkan secara ilegal oleh tetangganya. Nah, jadi kalau kita dengarkan penjelasan dari YouTube ini, sebenarnya dia ini itu ditipu oleh tetangganya sendiri. Tetangga itu artinya jiran. Jadi jirannya ini mungkin penyalur tenaga kerja ke Malaysia. Ya, tapi tak betul. Dia buat secara ilegal. Kenapa? Karena untuk kita bisa nyalurkan orang ke Malaysia itu tuh, atau keluar negara mana-mana itu tuh nggak mudah. Macam saya, ya kan? Saya ada family ramai-ramai gitu ya kan. Semua mau. Saya sampai sekarang aja orang bilang, aku mau ke Malaysia. Padahal kalian tahu tak, di TikTok saya aja yang saya bilang itu hati-hati ke Malaysia itu banyak orang message saya ya. Di Facebook pun banyak orang inbox saya. Aku mau ke Malaysia, tolong Kak, tolong. Saya ini bukan agent, saya bilang. Saya buat video seperti itu tak bermakna saya ini boleh masukkan orang ke Malaysia. Bukan semua orang boleh masukkan orang ke Malaysia pemirsa. Kenapa? Karena untuk dapatkan izin kerja ke luar negara itu tuh bukan semua orang boleh minta. Saya rasa orang Malaysia juga yang mau ngambil orang pekerja dari luar negara, mereka juga nggak bisa sembarangan ngambil karena ada kriteria tertentunya. Income dia tuh sekian puluh ribu harus 1 bulan minimal. Kalau misalkan dia mau kerjakan di kebunnya itu berapa puluh hektar. Jadi wajar dia itu ngambil pekerja gitu. Nggak bisa macam saya ini, kerjaan saya misalnya saya ini orang Malaysia, kerjaan saya jualan nasi lemak depan jalan ya kan. Udah gitu laris nasi lemak saya mau ambil pekerja dari luar negara. Kalau secara undang-undang tuh saya sebenarnya nggak bisa ngambil orang pekerja pemirsa. Jadi kalau ada misalnya orang yang bilang kerja di situ, kerja kalau di restoran pun ya, mereka itu paling ngambil melalui agent. Misalnya ada agent dari Malaysia ya kan, tolong saya mau 2 orang untuk kerja di restoran. Mereka juga akan melalui penyalur gitu. Nggak bisa langsung antara si pekerja dengan si majikan yang ambil. Mesti ada orang tengahnya. Gitu juga di video ini pemirsa. Jadi tetangganya ini penyalur tenaga kerja katanya. Jadi istrinya ini tuh antar ke Malaysia lah kita bilang. Jadi kata tetangganya ini mungkin tak kayak mana ya kan. Selalunya
Kenapa jadi seperti ini? Yang pertama dulu adalah pemirsa, kita mengenal orangnya. Orangnya itu orang terdekat kita, jadi nggak mungkin lah kayak tetangga kita, nggak mungkin lah tetangga sendiri bisa mengkhianati. Selalunya begitu, kita percaya orangnya dan kita kenal orangnya. Even itu saudara atau tetangga atau sekampung. Padahal kalian tahu kebanyakan zaman sekarang ini justru orang yang dekat dengan kita adalah orang yang paling mungkin memfitnah kita. Jangan kita pikir kemana, ke Malaysia, di sana nanti ada kakaknya. Nanti kakaknya yang ambilkan kerja. Jangan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, diiming-imingi itu biayanya murah. Ya, karena kalau misalkan kayak dulu saya tahun 2000 berapa, 2010 berapa, lupa saya waktu saya kerja dulu ke Malaysia pemirsa. Jadi saya itu nggak bayar apapun. Jadi saya itu selama 1 tahun ya, dipotong gaji saya itu sekitar 350 ringgit. Jadi 1 tahun maknanya 3.500 tambah 700, 4.200. Ini tahun 2010 entah berapa ya kan. 2000 berapa saya lupa lah. Saya bila ke Malaysia. Pokoknya gitu. Kalau perkirakan sekarang ya, kalau dulu tuh 10.000 tuh mungkin masih dapat 40 jutaan. Sekarang kan 10.000 pun paling 30 juta rupiah aja ya kan. Jadi itu aja udah mahal, apalagi sekarang ya kan. Apalagi sekarang yang basic udah naik gitu. Jadi orang selalu menjanjikannya, ayo ke Malaysia melalui saya, nggak usah bayar, cuman bayar paspor apa semua saya yang buat gitu. Jadi orang pikir murah pula melalui dia, kalau melalui agen ini kok mahal. Selalunya karena biayanya murah, orang kepengen ke sana. Itu selalunya yang kena tipu, biaya murah ini pemirsa. Biaya murah. Orangnya kita kenal. Lagi satu pemirsa, cepat. Biasanya kan ayo urus. Siap nanti pasporan terus pergi. Padahal prosedurnya nggak kayak gitu. Kalau kita mau kerja ke luar negara, ada prosedurnya banyak. Kita kena di interview dulu. Selesai di interview nanti baru medical. Ya kan, udah medical, pasporan. Udah pasporan baru tunggu calling visa. Calling visa itu artinya diluluskan izin kita untuk bekerja. Jadi ketika pihak Malaysia udah mengizinkan, oke, udah selesai visanya, baru kita berangkat. Dan biasanya itu secepat-cepatnya pun nggak pernah 1 bulan lah. Paling cepat pun 2 bulan itu, karena mungkin dekat-dekat Lebaran atau Christmas, jadi banyak yang pulang, dia kurang pekerja, jadi dia ambil cepat-cepat dari Indonesia. Gitu aja pemirsa. Selalunya 3 faktor ini. Orangnya kita kenal, biayanya murah, cepat. Kayak dulu di kampung saya ini juga pernah kayak gitu. Jadi dibilangnya itu cepat berangkat. Masa dia pula yang datang ke sini nyari-nyari orang, dibawanya satu macam van pemirsa. Nggak payah bayar apapun katanya. Terakhir kemarin nggak jadi satu pun berangkat, karena ya kayak gini. Selalunya yang jadi sasaran mereka orang yang terjepit ekonominya. Kayak tetangganya ini tadi, mungkin dia tahu ini orang ini ekonominya sulit. Kalau saya iming-imingi seperti ini pasti dia mau. Dia nyari-nyari target seperti itu. Udah tahu ekonomi kita susah, udah gitu kurang pendidikan, kurang pengetahuan, kurang informasi kita tentang hal-hal seperti ini. Jadi dibilangnya apalagi kok dia udah mantan. Macam saya lah, saya bilang. Sebenarnya macam saya ini, saya mudah saja ngambil orang masuk ke Malaysia. Karena saya ini kan pernah tinggal di Malaysia. Jadi saya bilang, di Malaysia itu gini, di Malaysia itu. Orang percaya. Jadi boleh aja saya ambil pekerja-pekerja ya kan. Mungkin saya minta satu kepala dari orang Malaysia. Tolong ambilkan 1 orang sama aku, Sri, Babu. Ya kan, saya ambil lah. Misalnya pekerjaannya itu dari sini, saya ambil siapa saudara saya. Nanti ku bagi kau 3.000 ringgit. Karena kalau dia ambil dari agen, dia mungkin habis dalam berpuluh ribu pemirsa. Betul. Kenapa? Karena dia harus ikut undang-undang semua. Tapi kalian harus tahu, walaupun seperti itu, ya, walaupun saya bilang kayak tadi kalian harus bayar sekian ribu ringgit, tapi yang pertama, keselamatan kalian lebih terjamin. Kenapa? Karena untuk memukuli, kayak case yang saya ceritakan ini kan, dia dipukuli majikannya. Untuk memukuli kalian, dia itu berpikir 50.000 kali. Kenapa? Bila-bila masa kalian boleh buat laporan ke kepolisian ataupun ke kedutaan. Bila-bila masa. Karena apa? Karena saya ini resmi. Saya ini istilahnya bayar pajak. Kita ini bayar untuk visa kita bayar. Jadi kalau saya buat laporan, mesti akan diambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, gaji kalian dia juga nggak akan semena-mena ngasihnya. Karena apa? Kalau kita melalui agent, sebelum kita berangkat pun mereka sudah informasikan gaji kamu basic sekian. Kalau kamu masuk malam nanti lunch kamu dapat sekian, so bersih kamu dapat sekian, advance kamu dapat sekian, semua akan dibagi tahu. Suami saya. Nampak macam merah kan itu? Mana sayang?
Matahari kena kan? Ih, macam merah. Jadi gitu pemirsa ya, agak-agak terganggu kita karena saya di ladang ini sama suami saya. Lagi satu pemirsa, kalau kita kosongan, nggak ada izin tinggal, apapun nggak ada, nggak ada visa kerja kita kerja, ya kan? Misalnya majikan nggak bayar gaji kita, udah, kita mau nuntut kemana-mana pun takut, keluar pun kita takut. Kayak yang ini udah dipukuli majikannya, dia nggak buat laporan, kenapa? Karena dia ilegal. Makanya saya bilang, kalau bisa mau kerja keluar negara itu melalui agen, ada tuh agen PL namanya, agen lapangan, dia nyari orang. Terus dia ada nama PT-nya, kayak saya dulu PT Unggul Insanin, entah apa namanya dulu, pokoknya itu nama PT-nya. Terus ya udah, PT yang akan call kita kapan nanti medical interview, lulus medical kah tidak, pasporan, visa. Terus pergi juga kita ada uniform atau bag, pokoknya ada ciri khas kita yang menunjukkan kita ini dari PT ini gitu. Jadi kita ini TKI-nya resmi. Kalau kayak saya dulu bag. Jadi kita dibagi bag besar itu ada nama PT kita. Jadi itulah dia ciri-ciri kalau kita diperkerjakan secara resmi. So, semoga ini bermanfaat dan tidak terulang lagi seperti kasus inilah. Jangan ada lagi wanita yang dianiaya karena penipuan. Jangan kita pikir tetangga, saudara, kenal lah, teman rapat lah, ini itu. Ekonomi sulit ini, orang-orang terdekat juga yang banyak mengkhianati. Hati-hati, jaga-jaga. Walaupun saya kata orang terdekat, tak bermakna orang yang tup-tup kita kenal terus kita percaya. Enggak juga ya. Manusia di bumi ini siapapun kita nggak boleh percaya. Percaya pada diri sendiri aja udah. Oke? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.